Selamat pagi semua, keluarga besar episode Family dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat selalu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi ini saya akan membagikan renungan dengan tema Iman dan Pengharapan dalam Kristus Yesus di tahun 2021 ini dengan mengangkat beberapa poin penting yang kita jalankan, dan saya dan saudara di awal tahun ini akan menentukan perjalanan hari kita saat ini di pertengahan maupun di akhir tahun nanti bersama Yesus. Adapun poin-poin penting yang saya terus jalankan, yaitu yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan dan terapkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus berdoa dan membaca firman Tuhan. Apa yang ingin kita capai dan kita doakan di tahun kemarin belum terjawab, mari kita lakukan lagi di tahun ini. Adapun ada satu kata motivasi yang bagus buat kita yang bisa saya bagikan, yaitu kata itu terdiri dari 4 huruf, yaitu push. 1, push itu sendiri artinya pray, berdoa. U itu until, sampai. S itu something, dan H itu happen, artinya berdoa sampai hal itu terjadi atau terjawab. Seperti janda yang terus mendesak hakim untuk mengabulkan bandingnya di kitab Lukas pasal 18 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia katakan. Ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Sedangkan poin pentingnya itu ada di ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Dengan menerapkan firman Tuhan, maka logos firman Allah akan merema ketika kita diberkati dalam segala hal. Kita mengucap syukur kepada Allah dan menguatkan kita pada saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Tetap kita mengucap syukur juga. Poin yang kedua, tetap di komunitas yang membangun. Seperti firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bangun relasi dengan orang-orang positif, serta buang hal-hal negatif dalam hidup kita. Jangan simpan dendam, sakit hati, kekecewaan dalam hati kita di awal-awal tahun perjalanan hidup kita saat ini. Dan juga jangan simpan perkataan-perkataan negatif yang kita dengar dari orang lain untuk menjatuhkan semangat kita dalam hal apapun di tahun ini. Sedangkan poin 3-nya itu tetap percaya dengan iman. Sama seperti Abraham yang tetap percaya di masa tuanya saat itu. Abraham akan dikaruniakan seorang anak. Dan Tuhan berjanji bahwa sosok Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Sedangkan poin 4-nya itu sendiri, pegang janji firman Allah dan perkatakan dalam hati dan pikiran kita, serta tetap mengasihi Tuhan. Ditulis di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, kembali kami boleh mengawali tahun ini Tuhan dengan iman dan pengharapan pada Engkau saja Tuhan. Biarlah setiap Tuhan dalam hidup kami saat ini, di pertengahan dan akhir nanti kami boleh tetap
percaya dan kami boleh tetap membangun hubungan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan pada pagi ini, buat firman yang boleh kami dapat, Tuhan. Kami dengar, biar itu menjadi logos terus dan menerima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hal Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.